Baiklah, kita masuk pada pembelajaran e-learning multimedia mata kuliah Pancasila dengan topik dimensi nilai Pancasila. Pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan bagaimana dimensi Pancasila itu. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memiliki dimensi nilai yang masing-masing menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi. Nah, sebagai ideologi nasional, Pancasila memiliki beberapa dimensi, yaitu dimensi idealitas, dimensi realitas, dimensi normalitas, dan terakhir adalah dimensi fleksibilitas. Kita masuk pada dimensi idealitas. Dimensi idealitas artinya ideologi Pancasila mengandung harapan-harapan dan cita-cita di berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai oleh masyarakat. Di sini dimensi idealitas memiliki maksud bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai dasar sebagai pedoman hidup dan cita-cita. Cita-cita tersebut diwujudkan untuk mencapai masa depan negara yang lebih baik. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Idealisme yang ada dalam Pancasila bisa memberikan harapan, semangat, dan motivasi untuk masyarakat, sehingga bisa mewujudkan cita-cita bersama. Sebagai contoh dimensi idealitas, yang pertama di dalam masyarakat. Penerapan dalam dimensi idealisme masyarakat misalnya saja adalah untuk penegakan hukum di Indonesia. Semua hak dan kewajiban warga negara memiliki kedudukan yang sama. Di sini artinya tidak ada perbedaan dalam segi ekonomi, status, ataupun yang lainnya. Contoh dimensi idealitas dalam sistem pemerintahan, yaitu untuk meningkatkan sistem pemerintahan, misalnya saja dalam pembagian Dewan Negara akan wewenangnya yang berbeda, baik tugas Presiden, hak DPR, ataupun tugas MPR, yang kesemuanya tidak bisa disamakan, akan tetapi kesatuannya sangat diperlukan dalam rancangan pembangunan. Untuk contoh dimensi idealitas di dalam bela negara, merupakan simbol dimensi idealisme dalam Pancasila, misalnya saja, setiap warga negara wajib untuk melakukan apa yang menjadi hak mereka, tidak ada pengecualian dalam hal ini. Langkah yang diperlukan adalah mereka perlu adanya persatuan dan kesatuan di dalam tekad untuk menuju tujuan yang sama dalam mencapai tujuan etika Pancasila. Dan pada dimensi idealisme untuk kehidupan sehari-hari, contohnya di dalam masyarakat antara lain ya. Yang pertama, memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat di dalam memeluk keyakinan sesuai hati nurani mereka untuk dilakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, sehingga tujuan utamanya menjaga perdamaian hidup. Yang kedua adalah membuka kesempatan bagi warga Indonesia untuk melanjutkan pendidikan setinggi mungkin, yang tujuannya ialah untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang ada. Yang ketiga, mendorong pemerintah untuk terus mengupayakan pemerataan pembangunan. Tujuannya adalah agar terjadi sinkronisasi kesejahteraan bagi masyarakat. Dan terakhir adalah memberikan jaminan hukum kepada setiap warga negara tanpa adanya perbedaan. Kita masuk pada dimensi yang kedua, yaitu dimensi realitas. Nah, dimensi realitas artinya nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penganutnya yang menjadi apa yang terkandung di dalam dimensi realitas tersebut. Mereka bersama-sama
melakukan pembangunan di dalam masyarakat untuk kesejahteraan bersama. Nah, pada dimensi realitas memiliki maksud bahwa nilai yang ada dalam Pancasila berakar dari masyarakat dan juga hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Pancasila harus bisa dijabarkan dalam masyarakat secara konkret dan nyata. Arti nilai-nilai itu secara nyata benar-benar telah dijalankan, diamalkan, dihayati sebagai nilai dasar bersama. Nah, contoh yang sangat real yaitu bisa kita lihat pada sila-sila pada Pancasila. Itu contoh realitasnya. Kemudian kita masuk pada dimensi yang ketiga, yaitu dimensi normalitas. Dimensi normalitas artinya Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat mengikat masyarakatnya, berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi maupun ditaati yang sifatnya positif. Dalam pengertian ini, Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan norma tertib hukum tertinggi dalam negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara pun memiliki arti yang mendalam. Dasar negara sendiri sebagai landasan bagi pelaksanaan kehidupan bernegara dan juga berbangsa yang mengatur jalannya seluruh penyelenggaraan negara. Contohnya adalah yang pertama bisa kita lihat dalam peribadahan ya sesuai dengan agama kita masing-masing. Kemudian pada sila yang kedua, kemanusiaan adil dan tidak membedakan suku, bangsa, agama, dan ras. Ketiga, persatuan Indonesia agar tidak terpecah belah. 4, menghargai pendapat orang lain dan menerima keputusan bersama. Dan pada sila yang kelima bisa kita lihat dalam dimensi normalitas sebagai contohnya adalah keadilan sebagai seluruh rakyat Indonesia supaya tidak terpecah belah. Jadi semuanya untuk keutuhan bangsa Indonesia. Nah, terakhir adalah dimensi fleksibilitas. Dimensi ini artinya adalah ideologi Pancasila mengikuti perkembangan zaman, dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, serta bersifat terbuka dan demokratis. Dimensi fleksibilitas bermakna Pancasila sebagai sebuah ideologi yang memiliki keluasan, sehingga bisa berkembang bersama pemikiran-pemikiran baru tanpa kehilangan jati dirinya. Dimensi fleksibilitas dalam ideologi Pancasila yang sejati bisa kita lihat dan penjabarannya di dalam nilai-nilai Pancasila yang senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan dalam perubahan serta perbaikan-perbaikan atau reformasi sesuai perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta aspirasi dari masyarakat. Pada fungsi Pancasila yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila ini, di mana tidak hanya dimensi Pancasila yang diatur dan dijabarkan secara jelas, namun juga fungsi Pancasila ini sebagai ideologi negara dan memiliki fungsi di dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, fungsi ini dijabarkan sebagai berikut, ya. Yang pertama, Pancasila sebagai alat untuk menyatukan bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila memperkokoh, bahkan memelihara rasa, kesatuan, dan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, Pancasila menjadi dasar untuk membimbing juga mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai sebuah tujuan. Yang keempat, ideologi Pancasila dan dasar negara Pancasila menumbuhkan kemauan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila menerangi dan juga mengawasi keadaan bahkan sebagai upaya dalam mewujudkan cita-cita yang ada dalam Pancasila. Dan terakhir adalah sebagai pedoman bagi seluruh bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini bagaimana dimensi nilai Pancasila berfungsi sehingga seluruh lapisan masyarakat yang betul-betul mencintai tanah air akan senantiasa menjunjung tinggi
nilai-nilai Pancasila agar supaya tujuan yang ingin dicapai di dalam fungsi Pancasila ini bisa terwujud, ya. Apa yang telah diwujudkan oleh bangsa kita dahulu kala itu bisa juga kita pertahankan hingga saat ini, bahkan yang akan datang. Demikian materi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu pada pertemuan selanjutnya.